investasi ya untuk masa depan Anda, masa pensiun, biaya pendidikan anak, asuransi ya, insurance untuk masa tidak terduga, untuk meninggalkan warisan bagi keluarga, dan ada income ya, ada peluang bisnis untuk Anda nikmati saat ini ya. Product Knowledge Unit Link 3i Network. Apa sih Unit Link itu? Mungkin ada dengar gitu kan ya, Unit Link dari TV, dari mana gitu kan ya. Apa sih Unit Link itu? Oke, kita akan mulai masuk, kita akan bahas. Ya, definisi Unit Link dulu ya, definisi Unit Link dulu ya. Unit Link adalah ya, program ini merupakan gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun non kecelakaan, dan juga perkembangan investasi ya. Ibarat kayak naik sepeda itu ada rodanya dua gitu kan ya, digabungkan jadi satu ya. Kalau rodanya satu itu ya agak susah ya, harus jadi akrobat dulu gitu kan. Ini rodanya dua akan lebih mudah untuk dikayuh ya. Seperti itu definisi unit link ya. Jadi kombinasi antara asuransi dan investasi. Nah, produk Carling Promix ya yang ada di 3i Network ini ya, ini adalah ini gabungan antara insurance atau proteksi plus investasi ya, itu digabungkan ya. Ibaratnya ada rantai gitu kan yang menyatukan antara asuransi dan investasi ini. Nah, unit link ya, unit link yang ada unit link itu bukan hanya 3i Network CAR aja ya. Produk lain di luar sana, perusahaan lain itu banyak sekali. Hampir semua perusahaan punya produk unit link ini ya. Nah, kita mau sedikit bahas kenapa sih di luar sana bisa rame? Kenapa sih ada nasabah yang teriak rugi gitu kan ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi prinsipnya begini ya, unit link itu kan asuransi dan investasi. Yang namanya asuransi ya, yang namanya asuransi itu kita bisa bagi dua bagian besar ya. Misalnya ada pertanggungan jiwa ya, itu kalau nasabah tutup usia atau meninggal, keluarga dapat santunan. Atau yang namanya asuransi kesehatan ya, ada namanya asuransi kesehatan. Nah, ketika misalnya di unit link itu ada pertanggungan jiwa, ada kesehatan, mungkin ada yang disebut rider atau asuransi tambahan lain di dalamnya. Yang namanya asuransi itu kan kita memindahkan resiko, betul nggak? Ya, memindahkan resiko yang kita miliki ke perusahaan asuransi, ke pihak penanggung. Ya, kita tertanggung, nasabah tertanggung, melimpahkan resikonya kepada penanggung kalau terjadi resiko, gitu kan ya. Resiko tadi ini pertanggungan jiwa ataupun kesehatan. Nah, yang namanya asuransi ini kan ada biayanya, ya, ada biayanya. Nah, kalau asuransi yang ada di dalamnya itu banyak, kemudian UP-nya minta besar, ya uang pertanggungan atau santunan ketika nasabah tutup usia itu besar, biaya asuransi yang harus dibayar tiap bulan besar nggak? Ya akan lebih besar juga, ya akan lebih besar juga. Makanya kalau di luar sana ya, di luar sana konsep penggabungan asuransi dan investasi ini, investasinya ini sebetulnya ya itu untuk menutup biaya asuransi tiap bulan. Ya, investasinya itu untuk menutup biaya asuransinya tiap bulan. Jadi gampangnya gini, saya ikut asuransi kesehatan BPJS gitu kan ya, BPJS gitu kan. Nah, di BPJS itu bukan unit link gitu kan, nggak ada nilai tunainya gitu kan. Saya ikut sekeluarga, saya ikut yang kelas 1 gitu kan ya, berempat ya, saya, istri saya, 2 anak saya, itu saya tiap bulan bayar 600.000 loh. Ya, saya bayar 600.000. Tapi saya nggak pernah ribut, saya nggak pernah, lo mana nilai tunainya, kok nggak ada? Ya asuransi memang seperti itu. Ya asuransi itu bukan bicara untung rugi saat ini gitu, bukan. Kita bicara resiko, kita kalkulasi resiko kalau terjadi sesuatu gimana. Dan saya sudah pernah menikmati ya hasilnya. Maksudnya ketika saya ikut BPJS dulu, istri saya melahirkan, itu semua biayanya persalinan ditanggung oleh BPJS. Ya, saya bersyukur banget. Wow, ya luar biasa. Biaya yang begitu besar, 2 anak gitu ya, kembar anak saya, itu ditanggung semua. Ya, asuransi seperti itu.
Nah, sama di sini insurance ya, di sini ada perangkat jiwa, kesehatan mungkin yang lain kalau unit link yang lain. Itu kan biayanya besar. Akhirnya apa? Investasinya itu jadi kecil. Ya, investasinya jadi kecil. Sehingga apa? Ya wajar kemudian loh saldonya kok cuma sekian. Apalagi memang perkembangan investasinya sedang turun saat ini. Paham ya? Nah, tapi yang luar biasa di 3i Network ya, yang di 3i Network itu kesehatan nggak ada. Ya, asuransi tambahan atau yang disebut rider atau asuransi tumpangan itu nggak ada. Cuman pertanggungan jiwa saja. Ya, asuransi jiwa saja dan itu pun kecil. Ya, UP-nya ya, UP-nya uang pertahungan berapa? Kalau ikut 350 kan 21 juta aja. Benar nggak? Jadi sebagian besar dananya itu bisa masuk di investasi. Ya, sebagian besar bisa masuk di investasi sehingga kita bisa berharap bahwa itu bisa berkembang dalam jangka panjang. Kalau di luar sana yang investasinya kecil ya wajar karena biaya asuransinya itu besar. Ya, paham ya sampai di sini ya? Biaya asuransinya itu besar dan orang nggak paham. Ya sebetulnya nggak masalah sih. Ya, nggak masalah. Apa? Toh dia punya proteksi juga kalau terjadi resiko dia sakit atau apa. Perusahaan asuransi itu juga akan cover gitu kan. Karena dia belum merasakan, belum pernah klaim aja gitu loh. Jadi akhirnya, wah merasa rugi. Ya, ya saya ikut BPJS, saya nggak pernah menerima nilai tunai, saya nggak merasa rugi kok. Saya tiap bulan bayar 600.000, saya nggak merasa rugi gitu, karena saya tahu ya kita itu berbicara resiko. Saya nggak mungkin sehat terus menerus, betul nggak? Sekeluarga saya pasti ada kemungkinan gitu, ada resiko akan sakit. Ya udah saya ikut. Nah di 3i Network juga gitu kan, kita punya resiko juga. Ya resiko apa? Dipanggil Tuhan. Nah dipanggil Tuhan apa? Apa yang kita wariskan? Apa yang kita tinggalkan untuk keluarga? Oke, paham ya? Ini konsepnya dulu ya, konsepnya dulu. Jadi asuransinya kecil aja, hanya asuransi jiwa di 3i Network, sehingga investasinya bisa besar. Ya, investasinya bisa besar. Oke, kita lanjutkan. Nah, UP-nya berapa uang pertahunannya? Ya, tergantung premi yang Anda pilih, gitu kan ya. Ada 3 pilihan ya, 1.700.000, 350.000. Kalau 1 juta itu uang pertahungan itu 60 juta, kalau yang 700.000 42 juta, kalau yang 350 itu 21 juta. Jadi contoh misalnya ada nasabah baru join gitu kan ya, baru join bulan ini, ya bulan April gitu. Kemudian 2 minggu kemudian dia dipanggil Tuhan. Ya, dia baru setor sekali 1 juta. Nah, keluarganya klaim berhak dapat santunan atau uang pertahungan 60 juta. Ya, 60 juta. Jadi kita bicara resiko, ketika terjadi resiko ya ada warisan yang kita tinggalkan untuk keluarga. Oke ya. Kemudian, nah Carling Promix ini nanti investasinya kemana sih? Ya investasinya kemana? Ya ada manajer investasi dari CR yang akan ngurusin. Jadi tenang aja, ya tenang aja. Ada manajer investasi profesional yang akan mengelola dana Anda. Ada masuk ke pasar uang ya 10-90%, ada efek pendapatan tetap yaitu masuk obligasi ya 10-90%, ada yang masuk efek ekuitas ya 10-90% ya masuk ke saham. Jadi di mix ya. Jadi artinya Carling Promix itu jadi resikonya itu dia campur gitu ya. Bukan hanya resikonya tinggi banget enggak ya. Jadi ini dicampur. Nah, ada biaya-biaya ini yang perlu Anda pahami juga. Ya, ada yang namanya biaya akuisisi. Ya, biaya akuisisi itu untuk biaya operasional perusahaan, termasuk untuk biaya marketing gitu kan ya, memberikan bonus kepada agen itu dari biaya akuisisi. Ya. Ini hanya dikenakan 5 tahun saja. Kemudian ada biaya asuransi, ya biaya untuk pertahungan dasar itu sesuai usia, sesuai umur. Kemudian ada biaya administrasi 25.000 per bulan. Oke, kemudian alokasi premi investasi ya. Nah, alokasi investasi kemudian biaya akuisisi. Jadi di tahun pertama ya, yang Anda setorkan misalnya 350. Ya ketika Anda store 350 saldonya bukan 350. Ya ada biaya akuisisi, ada potongan biaya akuisisi 60%. Ya, nanti yang masuk investasi 40%. Lumayan. Di tempat lain itu bisa 100% biaya akuisisinya. Nol, nggak ada saldonya sama sekali. Ini masih lumayan 40%. Tahun kedua ya, investasinya 75%, ya akuisisinya 25% aja. Kemudian tahun ketiga 90% investasi, ya akuisisi 10% saja. Tahun keempat 95%, ya biaya akuisisi 5%. Tahun kelima 95% investasi, 5% biaya akuisisi. Nah tahun ke-6 dan seterusnya itu 100% masuk ke investasi, nggak ada lagi biaya
akuisisi. Paham ya? Nah, saya akan perlihatkan yang lebih jelas lagi. Ya, ini lebih jelas lagi. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, ya, seperti ini. Ini modal investasi Anda. Anda bayar premi sekaligus misalnya, ya, langsung setor 21 juta, ataupun Anda cicil tiap bulan, total selama 5 tahun, ya, total Anda setor selama 5 tahun atau 60 bulan, itu kan 21 juta. Nah, tadi unit link, Carlink Promax itu dibagi dua. Ya, ada untuk insurance, untuk asuransi, ada untuk investment atau investasi. Tadi ada biaya akuisisi selama 5 tahun, jelas. Ada biaya asuransi dan administrasi, ya. Oke. Kemudian, biaya akuisisi, ya. Biaya akuisisi, tadi tahun pertama 60%, kali 4,2 juta. Jadi, kalau setahun, 350.000 kali 12 bulan, itu kan total 4,2 juta. Ya, setahun Anda store itu 4,2 juta. Tahun pertama 60% kali 4,2 juta itu 2.520. Tahun kedua 25% itu 1.050. Tahun ketiga 10% itu 420.000, maaf. Tahun keempat itu 5% aja, ya, dan tahun kelima sama 210.000. Jadi total biaya akuisisi yang Anda bayarkan adalah 4.410.000. Paham ya? Selama 5 tahun. Anda mau cicil tiap bulan, atau Anda langsung setor, langsung lunas di awal, atau Anda bayarnya tiap tahun, ini biaya akuisisinya sama. Ya, semua bayar totalnya 4,4 juta. Ya, paham ya? Kemudian ada yang namanya biaya administrasi. Ya, biaya administrasi selama 5 tahun itu 25.000 per bulan kali 60 bulan itu 1.500.000. Kemudian biaya asuransi selama 5 tahun. Misal ini usia 40 tahun ketika gabung, ya, itu biayanya 59.000. Usia 41 itu naik ke 64.000, ya, dan seterusnya total 352.590. Jadi total biaya selama 5 tahun itu 6.262.000. Ya, oke. Jadi modal investasi Anda berapa saldo Anda? Nah, 21 juta dikurangi biaya-biaya tadi, 6,2 juta, jadi kurang lebih sekitar 14,7 juta. Ya, 14,7 juta. Ini belum termasuk perkembangan unit selama 5 tahun. Ya, kita belum bicara ini berkembang, bertambah, ya, karena ada perkembangan investasi. Tapi setelah premi yang Anda bayarkan, Anda setorkan, total 21 juta itu dikurangi biaya-biaya, jadi kurang lebih sekitar 14,7 juta. Nah, jadi ini belum termasuk perkembangan unit, dan ini juga baru manfaat investasi. Ini juga Anda kan punya proteksi, ya, punya proteksi kalau nasabah dipanggil Tuhan, keluarga dapat UP sebesar 21 juta. Jadi kalau selesai 5 tahun misalnya, di tahun kelima nasabah tutup usia atau meninggal, keluarga dapat berapa? Ya 21 juta plus saldo investasi yang ada saat itu berapa? Bisa 15 juta, 16 juta, 17 juta, atau lebih dari itu, ya udah ditambahkan. Paham ya sampai sini ya? Nah, banyak orang yang ya bilang gini, aduh Pak, saya udah bayar premi tiap tahun tiap bulan selama 5 tahun, kok di tahun kelima saldo saya cuma misalnya aja 15 juta, 16 juta, rugi ya. Rugi, kenapa nggak saldo saya di tahun kelima 21 juta? Duit saya nggak balik. Ya, Anda sebetulnya baru bicara sisi investasi saja. Benar nggak? Ya, sisi investasi saja, dan itu pun belum final. Ya, belum final. Loh kan kontraknya itu sebetulnya sampai usia 75 tahun. Setelah 5 tahun Anda nggak perlu bayar premi, tapi perusahaan mengelola dana Anda bisa berkembang sampai usia 75 tahun loh. Okay. Dan punya proteksi asuransi. Jadi orang hanya melihat satu sisi, lihat saat itu aja. Tapi coba kita bandingkan deh. Coba kalau Anda ya sama-sama nggak bayar premi di 3 network, Anda nabung di bank. Anda nabung di bank 350.000 tiap bulan. Ya, tiap bulan di bank. Tahun kelima ya, setelah 60 bulan, coba cek saldonya berapa? Apakah 21 juta? Enggak, ya. Benar nggak? Ya, ada apa? Ada biaya administrasi. Ya, biaya administrasi kalau 15.000 aja tiap bulan, ya, 15.000 aja tiap bulan, itu sudah selama 5 tahun itu 900.000.
Ya duit Anda tinggal 20 jutaan. Anda nggak punya proteksi asuransi juga. Semakin lama, misalnya Anda biarin tahun ke-10, tahun ke-20, kira-kira jadi berapa? Tambah banyak nggak? Enggak, justru menurun gitu kan. Belum tergerus inflasi. Dan juga kalau Anda nabung di bank, saya yakin banget Anda akan tergoda untuk pakai. Ya, karena gampang lewat ATM gitu kan ya, transfer gitu kan ya, beli belanja online dan lain sebagainya gitu kan. Wah, gatel gitu. Masih tabungan saya masih nih di bank ini. Anda kan gampang banget ambil. Tapi kalau di Tiga ini itu kan nggak segampang itu, betul nggak? Ya dana Anda dikelola gitu kan oleh perusahaan. Dan kalaupun Anda kepepet pengen ambil, itu bisa kok sebagian. Ya, ya. Jadi paham ya. Jadi jangan lihat, aduh kok saldonya cuma sekian di tahun kelima gitu kan. Wah, itu rugi berarti. Itu belum final gitu kan. Itu masih bisa akan dilanjutkan gitu, akan dikembangkan sampai usia 75 tahun. Jadi tujuan Anda gabung di Tiga Network itu untuk apa? Contoh saya ya, saya nggak akan ambil tahun kelima mau diambil enggak ngapain? Ya, saya akan biarkan itu berkembang sampai nanti saya butuh. Ya, contoh tadi saya pengen untuk biaya kuliah anak-anak saya. Ya udah nanti gitu kan ya. Belasan tahun lagi gitu baru saya ambil. Ngapain sama ambil sekarang? Ya, jelas ya. Tujuan Anda apa? Pengen buat dana pensiun misalnya. Ya udah ngapain mau diambil sekarang? Udah selesai 5 tahun nih. Kenapa mau diambil? Kan buat dana pensiun gitu. Biarkan dia berkembang. Jadi semakin besar sehingga ketika Anda pensiun, Anda punya dana gitu. Paham ya sampai di sini ya? Jadi seperti itu. Jadi Anda harus paham ini. Anda harus paham. Ada biaya-biaya tadi ya, dan ada perkembangan investasi. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat lebih detail lagi ya. Kita lihat ketentuannya ya, ketentuan. Tadi ada 3 pilihan ya, good value, smart value, best value ya. Carling Pro Mix jenis investasi 350, 700, 1 juta, uang pertahunannya 21, 42 sama 60 juta. Termin pembayaran premi bisa bulanan ya, bisa tahunan atau bisa langsung lunas. Ya, masa pembayaran premi 5 tahun atau 60 bulan, masa pertahungan sampai usia 75 tahun. Nah, usia masuk tertanggung ya, kalau tertanggung itu 1 sampai 59. Ya, jadi maksimal usia 59 tahun. Usia 60 tahun ke atas nggak bisa jadi tertanggung. Dia bisanya jadi pemegang polis ya, pemegang polis sekaligus kalau mau jadi pebisnis, jadi agen bisa. Ya, usia 17 sampai 75 tahun. Mengisi surat permohonan asuransi jiwa atau SPAJ dengan lengkap dan benar secara elektronik ya di e-SPAJ ya, dan menandatangani pernyataan ya. Itu ketentuan ringkasnya, dan ilustrasi tabel nilai investasinya seperti ini ya, ilustrasinya ya. Kita bisa lihat gitu kan. Ini ilustrasi aja. Asumsi nilai investasi ada rendah 6% per tahun, sedang 14% per tahun, tinggi 20% per tahun ya. Dan ini bukan jaminan gitu loh. Jadi yang nama investasi gitu, itu bisa naik turun. Ya itu biasa. Ya naik turun itu biasa. Tapi dalam jangka panjang itu akan naik, relatif naik gitu loh. Jadi Anda bersabar. Aduh Pak, kok turun ya? Ya wajar gitu kan ya. Sementara dia akan naik lagi. Ya apalagi ada update terbaru ternyata naik gitu kan. Wah luar biasa ya. Kinerja dari manajer investasi dahsyat gitu kan ya. Nah kalau Anda biarkan sabar ya, biarkan berkembang ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya, sampai tujuan finansial Anda kapan, ya udah, Anda bisa nikmati nanti. Ya, di sini penting untuk diperhatikan nilai investasi hanya sebagai indikasi saja. Nilai investasi yang terjadi bisa lebih besar atau lebih kecil dari asumsi yang diilustrasikan. Dan nilai investasi adalah asumsi pada akhir tahun ya. Ini pada akhir tahun diasumsikan sekian. Kalau perkembangannya itu naiknya bisa tiap bulan ya. Nah, contoh ya, contoh. Misalnya usia masuk tertanggung usia 30 tahun nih. Usia 30 tahun dia join. Bayar premi selama 5 tahun ya, premi pokok 350, UP-nya 21 juta, masa pertahungan sampai usia 75 tahun ya. Alokasi jenis investasi Carling Pro Mix. Nah, manfaat asuransi yang dapat diperoleh salah satu diantaranya yang pertama, nilai investasi sebesar 3,4 miliar ya, dengan asumsi, ingat ya, dengan asumsi hasil investasi 14% per tahun. Kalau ini investasi sedang, kalau misalnya aja perkembangannya segitu,
dibayarkan kepada pemegang polis apabila tertanggung tetap hidup sampai pada saat mencapai usia 75 tahun. Ya, jadi tergantung Anda mau kapan ambilnya. Sampai selesai ini boleh ya, biarkan berkembang. Kemudian yang kedua, nilai investasi sebesar 134 juta ya dengan asumsi hasil investasi 14% per tahun dibayarkan kepada pemegang polis apabila polis putus kontrak pada saat tertanggung berusia 49 tahun ya. Tadi usia 30 masuk, usia 49 dia mau ambil ya, mau diambil semuanya. Dia mau tutup polis, mau ambil semua dananya. Nah, itu bisa sekitar 134 juta. Asumsinya kalau 14% per tahun. Atau yang ketiga, uang pertahungan sebesar 21 juta, 100% UP plus nilai investasi 554 juta, nilai investasi dengan asumsi hasil investasi rata-rata 14% per tahun, apabila tertanggung meninggal dunia di usia 60 tahun ya, dibayarkan kepada yang tertunjuk atau termaslahat atau keluarga ya atau ahli warisnya. Jadi pada saat manfaat pertanggungan asuransi disetujui untuk dibayar, maka pertanggungan menjadi berakhir ya. Jadi selesai. Jadi kita bisa lihat jadi manfaatnya luar biasa ya. Kita manfaatnya luar biasa dalam jangka panjang. Jadi jangan hanya berpikir untuk hari ini saja, berpikir untuk jangka pendek saja, tapi berpikirlah dalam jangka panjang, ya, berpikir dalam jangka panjang. Nah, saya mau ajak Anda untuk lihat lebih detail lagi, ya, mengenai produk unit link itu seperti apa sih? Kok bisa naik turun? Kok bisa dananya bisa berkembang? Seperti apa? Oke, kita akan pelajari lebih detail lagi, ya. Kita akan pelajari lebih detail lagi. Nah, ini dia ya. Ini adalah Nah, ini konsep pool fund ya atau kumpulan dana. Jadi dana dari investor ya, dana dari investor itu ya dana masuk, alokasi investasi dari premi ya, bayar premi tiap bulan dikurangi biaya akuisisi ya, kemudian dibagi harga NAB. Ya, jadi NAB itu apa nanti kita akan bahas. Kemudian nanti dikurangi biaya administrasi dan asuransi. Nah, manajer investasi akan mengelola dana investasinya seperti apa sesuai dengan jumlah unitnya, ya, jumlah unitnya dan dicatat oleh bank kustodian, ya, bank yang mengatur administrasi dari pengelolaan dana itu. Nah, kalau kita mau ambil dananya, mau tarik dananya, nah itu akan dikali harga NAB saat itu, ya, harga NAB saat itu baru hasil investasi atau dananya keluar. Nah, kita lihat ya. NAB itu apa? Ya, NAB itu nilai aktiva bersih atau net asset value, ya, net asset value. Jadi alat ukur kinerja unit link terlihat pada harga satuan unit penyertaan yang menjadi indikator sebagai untung atau ruginya investasi pada unit link yang dikerjakan oleh manajer investasi atau pengelola. Nilai aktiva bersih dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai dari masing-masing efek atau surat berharga yang dimilikinya berdasarkan harga penutupan efek yang bersangkutan, kemudian dikurangi dengan kewajiban-kewajiban unit link, kemudian diserahkan kepada bank kustodian untuk dihitung NAB dan diterbitkan hasilnya setiap hari. Anda nggak perlu pusing ya dengan bahasa yang kayaknya muluk-muluk gitu. Gampangnya gini, kalau Anda beli emas, ya, kalau Anda beli emas, satuannya apa sih? Kalau Anda beli emas, ya, beli emas di toko emas ya atau emas batang gitu ya, satuannya apa? Gram biasanya, betul nggak? Satuannya gram. Anda beli berapa gram emas ya? 1 gram, 2 gram, 3 gram ya. Nah, kira-kira harga emas itu tetap atau bisa naik atau bisa turun? Ya, akan naik turun, betul nggak? Harga emas bisa naik bisa turun ya. Dalam jangka panjang biasanya naik, betul nggak? Harga emas seperti itu. Nah, sama ya, unit link itu seperti itu, konsepnya mirip seperti itu. Jadi kalau emas itu satuannya itu gram, ya, satuannya itu gram. Kalau unit link, ya, satuannya unit, ya, satuannya unit atau NAB itu berapa? Ya, tergantung NAB-nya berapa. Jadi berapa jumlah unit yang Anda miliki? Ya, kalau emas misalnya punya berapa investasi emas? Oh, saya punya 10 gram emas misalnya. Oke, kalau di CR ya, di produk unit link ini Anda punya berapa unit? Ya, berapa unit itu berdasarkan ya dari premi yang Anda bayarkan dikurangi biaya-biaya tadi,
kemudian itu dikonversi ke unit berdasarkan harga NAB saat itu. Ya, dibagi NAB berapa, jadi itu jumlah unitnya. Ya, kayak emas tadi, berapa jumlah gram emasnya. Ya, Anda punya misalnya harga emas 1 juta misalnya. Ya, harga emas 1 gramnya 1 juta. Anda punya duit 10 juta nih. Ya, Anda punya duit 10 juta. Anda belikan emas. Berapa gram emas yang Anda miliki? Ya, karena harga 1 gramnya 1 juta, Anda punya 10 juta, Anda pegang 10 gram emas. Nah, di 3i Network, Anda setor bayar premi tiap bulan gitu kan ya. Nah, udah dikurangi biaya-biaya tadi. Nah, berapa jumlah unit yang Anda miliki? Tiap bulan Anda bayar premi akan bertambah. Ya, paham ya? Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan bahasa yang tadi gitu kan. Tapi Anda bayangkan emas, ya, bayangkan emas ya seperti itu. Emas, kalau Anda punya 10 gram emas hari ini misalnya 10 tahun lagi ya, 10 tahun lagi, kemudian harga emas jadi 1,5 juta per gramnya. Kalau Anda jual, jadi berapa? Jadi 15 juta. Padahal dulu Anda belinya dengan duit 10 juta. Ini ada kenaikan. Ya, investasi emas Anda naik. Sama juga di 3i Network ya. Unit itu juga seperti itu. Jadi Anda sekarang pakai harga NAB ya, harga unitnya berapa? Berapa jumlah unit Anda berdasarkan NAB saat ini. Kemudian nanti misalnya 15 tahun, 20 tahun lagi, harga NAB-nya jadi berapa? Harga NAB-nya naik, ya udah jumlah unit yang ada dikalikan NAB saat itu. Nah, itu adalah nilai investasi saat itu. Nah, kemudian misalnya nih, saat ini lagi turun, NAB lagi turun gitu kan. Aduh Pak, rugi nih ya, NAB turun gitu kan ya. Jumlah unit saya turun, jumlah investasi saya turun. Loh, begini loh, kayak tadi Anda pegang emas, Anda punya 10 gram emas, Anda beli 1 gram emasnya 1 juta. Kemudian sekarang tiba-tiba harga emas turun nih, jadi misalnya 800.000 gitu kan. Anda rugi atau untung? Anda rugi atau untung kira-kira? Harga emas saat ini turun, dari dulu Anda belinya 1 juta, sekarang turun jadi 800.000 misalnya. Anda rugi atau untung? Belum bisa dibilang rugi atau untung. Kenapa? Karena Anda masih pegang emasnya, benar nggak? Kecuali kalau Anda jual hari ini, Anda jual di harga 800.000, ya, Anda rugi, benar nggak? Rugi 200.000 tiap gram. Karena dulu Anda belinya 1 juta. Jadi kalau Anda lihat harga emas turun saat ini gitu kan, Anda apakah kemudian panik, aduh rugi nih investasi emas? Ya nggak, Anda santai aja. Anda pegang terus emas Anda, nanti gitu kan ya, itu akan naik lagi, benar nggak? Kapan Anda jual emas Anda? Ya saat Anda butuh, benar nggak? Tujuan investasi Anda kapan gitu kan? Ini buat apa nantinya? Anda kan nggak tiba-tiba, oh harga emas sekarang naik, ayo jual gitu kan? Harga emas turun, beli lagi kan enggak? Ya udah Anda beli, ya besok beli lagi misalnya kayak gitu. Buat tujuan Anda di masa depan. Sama juga di CHR ya, di 3i Network ini, misalnya saldo investasi Anda turun karena NAB-nya turun, santai aja gitu loh. Kan Anda nggak cairkan sekarang, benar nggak? Anda nggak cairkan saat harga NAB saat itu. Anda mau cairkan nanti. Buat apa? Tadi buat dana pensiun, buat dana pendidikan anak, nanti gitu kan. Ya. Kalau nanti ya ini akan bisa berkembang lebih besar lagi. Wah, ya, sehingga tujuan finansial Anda bisa tercapai. Paham ya? Jadi nggak usah pusing mengenai istilah ini. Ya, istilah NAB, nilai aktiva bersih, atau NAV, Net Asset Value. Oke. Nah, kita lihat contoh nih, ya, contoh. Itu ada premi pokok di tahun pertama, satu tahun, setor kalau 350 kali 12 kan 4,2 juta ya, 4,2 juta ini. Kemudian, nah nilai investasinya, nilai tunai kalau rendah 6% itu 1,431 ya, 1.400.000. Dari mana itu? Oke, kita lihat ya. Kita lihat contoh perhitungan nilai tunai premi 350. Premi 350 ya kali 12 bulan atau disetahunkan itu 4.200.000. Kemudian dikurangi biaya akuisisi 60% ya, 2.520.000. Biaya administrasi 25.000 kali 12 itu 300.000. Biaya asuransi sesuai umur ya, umur tertanggung itu 29.610. Jadi total 2.849.000. Jadi total nilai tunai sebelum kenaikan itu 1.350.000.
Nah, ditambah asumsi kenaikan NAB 6%, ya. Jadi 1.350.000 ini dikali 6%, yaitu sebesar 81.000. Nah, nilai tunai seperti di tabel, jadi 1,3 ditambah 81.000. Total, ya 1.400.000, sama seperti di tabel. Ya, jadi tabel itu nilai perhitungannya seperti itu. Paham ya? Jadi misalnya NAB saat ini, ya saat itu 2.800 per unit. Jadi total unitnya berapa? Ya, jadi 1.431 dibagi NAB-nya 2.800, jadi total unit yang ada adalah 511,22 unit. Ya, sama kayak emas tadi, punya berapa gram? Ya, dari duit 10 juta ternyata Anda punya 10 gram. Oke, kalau ini Anda punya 511 unit, ya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, misalnya NAB saat ini tadi 2.800 per unit, jadi total contoh di atas tadi ya 1.400 dibagi 2.800, 511,22 unit. Nah, NAB per unit misalnya dari 2.800 jika naik menjadi 3.360 per unitnya, ya NAB-nya naik, kayak harga emas tadi, dari harga emas 1 juta per gram naik jadi 1,5 juta per gram misalnya. Nah, gitu. Jadi total nilai tunainya bagaimana? Nah, total nilai tunainya akan berubah. Jadi 3.360 kali jumlah unitnya berapa tadi? 511,22. Jadi saldonya atau nilai tunainya jadi 1,7 juta. Ya, karena ini naik, NAB-nya naik ya. Tinggal dikalikan jumlah unitnya berapa. Oke, jadi selisih 3.360 dikurangi 2.800, 560 itu adalah 20%. Ya, kenaikan persentase NAB-nya. Seperti ilustrasi dalam tabel ya. 6%, 14% ataupun 20%. Oke, ini contoh ya, ini contoh real ya. Ini 31 Desember 2018. Jumlah unitnya 11.000 ya jumlah unitnya. NAB-nya 3.034. Jadi nilai saldonya itu 33 juta ya, 33.700. Nah, 33.700. Kemudian di bulan Januari ya, ini 1 bulan kemudian ya, 1 bulan kemudian NAB-nya naik jadi 3.117 ya. Sehingga apa, saldonya naik loh. Jadi 34.600.000. Ini 1 bulan aja loh. Ya. 1 bulan aja. Ini kan dikurangi ada biaya administrasi ya, 8,02 unit ya kali 3.117 ini 25.000. Ini biaya administrasi ngambil unit. Jadi tiap bulan ada biaya administrasi dan biaya asuransi itu diambil dari jumlah unit yang ada. Ya. Biaya administrasi, biaya asuransi 1,52 kali ya NAB itu 4.700, total 9,54 unit. Jadi 1 bulan itu diambil 9,54 unit untuk biaya administrasi dan biaya asuransi. Contoh lagi ya nih. Nah, ini 31 Januari 2019 ya. Tadi jumlah unitnya 11.100, NAB-nya 3.117, nilai tunainya 34.600. Ya tadi ya. Tadi Desember kita udah lihat, Januari. Nah, kemudian kita lihat ya. Kemudian kita lihat di 30. Nah, oke. Di 30 September 2019, ini 2019 ya, hilang 9-nya itu ya 2019. Ini NAB-nya naik ya jadi 3.229. Nilainya ya menjadi 35.600. Ya, naik. Ini loh. Ya jadi Anda harus sabar, ini investasi jangka panjang gitu. Ya, investasi jangka panjang. Anda bisa cek, dan luar biasanya kita itu bisa cek real time dari handphone kita, itu kita bisa cek perkembangan investasi kita seperti apa, NAB-nya berapa, jumlah saldo investasinya berapa, itu kita bisa cek ya, kita bisa cek setiap saat. Nah, ada yang namanya fund fact sheet ya. Ini merupakan salah satu dokumen yang harus diterbitkan oleh manajer investasi atau perusahaan dalam memasarkan dan mengelola dana investasi. Ya, seperti ini. Jadi
perkembangannya nanti masuknya kemana saja, bank kustodiannya siapa, nah, jelas di sini ya. Kebijakan investasi di pasar uang, efek pendapatan tetap, efek ekuitas, jelas banget gitu ya. Jadi masuk komposisinya kemana aja jelas. Top kepemilikan efek ya, top sahamnya itu di mana aja ada loh di situ. Ya, Ultra Jaya, Bank Ina, Indofood, CCB, Indofood Sukses Makmur ya, PT Telekomunikasi dan lain sebagainya ya. Jadi jelas banget. Dan perkembangannya seperti apa jelas ada di situ. Ya, jadi Anda nanti bisa masuk di website resmi ya www.car.co.id untuk lihat yang namanya fund fact sheet ini. Oke, ya, jadi kesimpulannya gimana ya? Kesimpulannya manfaat pertanggungan ya nasabah. Kalau nasabah meninggal dunia ya 100% UP uang pertanggungan diberikan plus nilai investasi saat itu. Kalau dia selesai kontrak ya sampai usia 75 tahun, tadi pertanggungan berakhir maksimal 75 tahun, ya nasabah menerima nilai investasi saat itu. Atau di tengah jalan, ya nasabah butuh duit, ya dia tutup polis, ya dia akan terima nilai investasi saat itu, saat dia tutup polis itu. Yang luar biasa. Ya, jadi manfaatnya dahsyat banget. Dan saya dengar banyak sekali testimoni di masa pandemi seperti sekarang ini, mereka bersyukur banget dulu mereka join 3i Network. Kenapa? Ya di tengah kondisi kesulitan seperti sekarang ini, mereka masih punya dana, ya masih punya dana yang mereka bisa ambil. Ya akhirnya mereka ambil sebagian karena kepepet butuh gitu kan. Bandingkan dengan orang lain, ya dengan orang lain yang nggak join 3i Network. Mereka biasa ya sudah, ya penghasilan berapa ya habis segitu tiap bulan, nggak pernah menyisihkan. Udah kerja ya mungkin bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, nggak ada yang disisihkan. Mereka pengennya, saya nabung di bank aja gitu kan. Teori aja nabung gitu kan ya, tapi diambil terus gitu kan. Wah, kelihatannya pengen beli ini, pengen beli itu gitu kan. Diambil terus. Akhirnya apa? Ketika masa pandemi seperti sekarang ini, dia nggak punya duit gitu loh. Nggak punya simpenan. Tapi orang yang join 3i Network, mereka masih punya. Ya, itu luar biasa ya. Itu manfaat dari 3i Network. Apalagi Anda biarkan itu buat jangka panjang, buat dana pensiun, buat dana pendidikan anak, akan dahsyat banget. Yes, ya. Sekian dan terima kasih. Go Crowd.